Pemirsa, konferensi tingkat tinggi KTT sejumlah negara biasanya mengeluarkan komunike atau pernyataan bersama para anggota. Namun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan jika KTT G20 tidak menghasilkan komunike bukanlah suatu masalah. Dan lalu seberapa penting dihasilkan dalam KTT G20 ini? Jika KTT G20 tidak mengeluarkan komunike, untuk membahasnya juga sudah bergabung bersama kami dari luar studio analis hubungan internasional UNER Radityo Dharma Putra. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Radityo. Iya. Menurut Anda, seberapa penting sebenarnya komunike atau pernyataan bersama para anggota di KTT G20 ini? Sebetulnya sangat penting ya, apalagi dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, terutama di tingkat Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan, tidak tercapai komunikasi bersama. Jadi salah satu indikator suksesnya penyelenggaraan G20, terutama KTT-nya, tentu harusnya komunikasi bersama. Cuman perlu dipahami juga situasi politiknya memang sangat sulit. Apa yang disampaikan Pak Luhut Panjaitan memang beralasan karena di situasi seperti sekarang, nyaris strategi untuk mencapai sebuah komunikasi bersama dari Indonesia ini benar-benar akan diuji. Apakah akan bisa mencari kata-kata yang tepat dan tidak menyinggung banyak pihak. Ini yang sebenarnya sangat sulit. Walaupun harapannya bisa tercapai. Nah, ini jika tidak ada komunikasi, apakah artinya negosiasi antar pemimpin negara memiliki kebuntuan? Dan lalu kemudian bagaimana goals dari KTT G20 ini bisa diwujudkan? KTT ini memang sebenarnya kan hanya satu kulminasi dari sekian banyak pertemuan sebelumnya. Jadi kalaupun disebutkan bahwa tidak adanya komunikasi bersama, lalu ini dianggap gagal total, ya tentu tidak. Karena yang sebetulnya bisa berdampak langsung pada masyarakat adalah pertemuan-pertemuan sebelumnya yang justru di level yang mengena masyarakat, tidak di level pemimpin negara. Pemimpin negara ini lebih ke arah simbolisasinya. Simbol bahwa mereka berhasil bertemu dan mencapai kesepakatan. Kalaupun tidak tercapai, ya apa boleh buat. Situasi politiknya memang luar biasa sulit. Selama catatan pentingnya adalah selama pertemuan-pertemuan lain yang di level misalnya Menteri Perdagangan atau di level lebih rendah lagi, level NGOs, itu berhasil mencapai sebuah kesepakatan. Itu yang menurut saya sekarang perlu dipahami bahwa apapun yang dilakukan di situasi seperti sekarang, mencoba untuk mencari cara menyatukan suara dari 20 pemimpin negara ini cukup sulit. Karena nanti akan tersandung misalnya di isu soal bagaimana mereka menyikapi perang Rusia dan Ukraina. Apa yang mereka bisa sampaikan di sana. Menjadi salah satu sebab negosiasi panjang itu terjadi? Bagaimana? Apakah perang Rusia-Ukraina ini menjadi salah satu faktor utama menurut Anda yang menyebabkan negosiasi panjang dan menjadi sulit? Iya, betul. Mencari kalimat yang tepat untuk menyebutkan misalnya soal perang dan mengutuk Rusia saja itu yang didorong oleh negara-negara Barat, nyaris tidak mungkin diterima oleh Rusia kan. Dan Rusia tidak mungkin menerima ada kata-kata yang menyerang mereka sendiri dalam sebuah komunikasi. Sehingga akhirnya diskusi yang terakhir kita dengar adalah India dan beberapa negara sudah mengusulkan menggunakan istilah yang lebih lunak. Yang saya dengar terakhir adalah mereka akan menggunakan istilah era saat ini adalah bukan era perang, jadi mereka tidak menyebut soal Rusia, jadi hanya soal era perang, dan satunya lagi adalah soal isu penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir. Nah, kalau dua itu mungkin yang lain bisa sepakat. Cuman masalahnya negara-negara Barat tentu akan masih ingin Rusia disebut di sana, dikutuk tindakannya agresinya di Ukraina, sementara Rusia dan mungkin negara-negara lain di sana juga tidak mau kalau sampai itu disebutkan secara spesifik. Ini yang sekarang sedang menjadi negosiasinya sangat alot. Kalau lagi-lagi kalaupun tidak ada, untuk itu sangat bisa dipahami, kesuksesannya bisa dimaknai dengan cara lain, yaitu dengan melihat tadi, dengan melihat pertemuan-pertemuan di level yang lebih rendah, apakah ada kesepakatan-kesepakatan yang dicapai. Oke, tapi menurut Anda sebetulnya komunikasi seperti apa yang memang perlu dikeluarkan untuk mencapai kesepakatan itu jika memang masalah Ukraina dan Rusia ini menjadi salah satu hambatan ya. Mengingat ada beberapa pembahasan yakni ketahanan energi dan juga pangan di mana dunia ini terancam resesi di 2023. Agak sulit memang ya mencari istilah yang tepat untuk dimasukkan dalam komunikasi bersama karena persoalan energi, persoalan pangan
itu ujungnya atau penyebab utamanya adalah perang yang sedang terjadi, terutama dalam konteks energi dan pangan. Kalau tidak ada perang tersebut, tidak ada kita persoalan pangan hari ini. Tidak seberat ini kalaupun ada. Begitu juga dengan konteks energi. Sehingga kalau mau menghilangkan aspek perangnya dan hanya menyasar aspek pangan serta energinya, nanti hanya akan membicarakan kulit luarnya saja, tidak menyentuh problem dasarnya. Dan ini yang sepertinya uh, menjadi ajang pertempuran antar negara-negara ini ya. Karena negara-negara seperti negara Amerika Serikat, Inggris, mereka sudah mendorong bahwa isu utamanya yang harus dibahas, isu utamanya soal perang. Sementara negara-negara lain bilang, tapi ini ada isu lain, isu pangan yang tadi disebutkan. Cuman memang akhirnya pertanyaan lanjutannya, apakah kita hanya mau yang penting ada komunikenya? Apakah itu jadi sudah cukup? Atau komunike yang lebih menyasar pada pokok persoalan. Nah, yang ini yang sangat sulit untuk dicapai. Sehingga akhirnya yang sangat mungkin terjadi adalah komunike yang cukup soft tadi, hanya bicara soal era saat ini bukan era perang, jangan menggunakan senjata nuklir, lalu masuk ke isu soal pangan, soal energi, soal krisis finansial, dan target-target Indonesia seperti percepatan pemulihan pasca pandemi, transisi ekonomi digital, dan yang lain-lain. Oke. Bung Radityo, yang terlihat ini sebagai bentuk konkret presidensi G20 Indonesia adalah dana pandemi. Dan menurut Anda apakah artinya soal perbedaan beban negara kaya dan negara berkembang terhadap dampak pandemi dapat mencapai titik temu penyelesaian lewat penggalangan dana ini? Tentu harapannya bisa dicapai ya. Apalagi kalau memang dana pandemi ini nanti kita kan tidak tahu sampai detik ini bagaimana lantas pengelolaannya dan bagaimana itu akan digunakan. Itu harapannya bisa ada bantuan terutama bagi negara-negara berkembang, negara-negara yang kesulitan secara finansial. Harapannya begitu. Kita tinggal tunggu apakah komitmen di G20 ini, komitmen dari negara-negara ini bisa ditindaklanjuti di level yang lebih praktis. Karena selama ini problemnya adalah menggeser kesepakatan di level pemimpin sampai ke level yang praktis. Selama ini problem G20 kan itu. Nanti kita akan lihat apakah itu bisa ditindaklanjuti. Ya, Bung Radityo, sedikit saja. Jika memang tidak ada pernyataan bersama, apakah KTT G20 di Bali ini menurut Anda dinyatakan berhasil? Bisa disebut berhasil dalam artian bahwa Indonesia berhasil menjadi tuan rumah yang baik. Bisa mempertemukan pihak-pihak, terutama misalnya Xi Jinping dan Presiden Biden. Lalu posisi Indonesia mungkin akan lebih diperhitungkan ke depannya. Tapi level keberhasilannya sampai situ. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini berhasil menyelesaikan problem-problem global. Itu saja sih, Pak. Baik, terima kasih Bung Radityo Dharma Putra, analis hubungan internasional UNER, sudah bergabung bersama Breaking News Metro TV.